Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal mustami'un rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahi anta masudi wa ridhaka maghlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramin, ahlul bait yang Allah muliakan beserta pengemban amanah, semoga Allah senantiasa berkahkan usia, semoga Allah berkahkan segala urusan, dan semoga limpahan barokah karomah guru agung terlimpah untuk mereka. Yang Allah muliakan para wakil talqin yang masih cukup banyak, semoga para wakil talqin senantiasa diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna di dalam rangka upaya mengemban amanah untuk menyampaikan talqinu zikri sebagai wasilah dari guru agung pengersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Para mubaligh, mubalighah, seluruh pengurus lembaga yang ada di naungan Pondok Pesantren Suryalaya, meliputi pengurus Yayasan Serba Bakti, pengurus lembaga dakwah LDTQN, pengurus generasi muda Pondok Pesantren GMPS, dan pengurus Ibu Bella, dan siapapun yang berkhidmah di dalam kelembagaan termasuk lembaga pendidikan. Semoga mereka semua senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan barokah karomah guru agung pengarsa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Para sesepuh manakib, imam khataman dimanapun berada, yang berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Suryalaya, syukur alhamdulillah. Yang tidak berkesempatan hadir, semoga keberkahannya terlimpah untuk kita semua, amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, baru saja kita sudah sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu melaksanakan khidmah amaliyah manaqib. Mudah-mudahan ini menjadi kewajiban kita, ini menjadi kebutuhan kita. Ketika kita sudah sampai pada butuh akan sesuatu, maka kita akan terus cari, maka kita akan terus kejar, maka kita akan terus dapatkan itu, sehingga keberkahan berkah karomah manaqib ini akan selalu kita inginkan, kita harapkan, dan kita rindukan. Berbeda dengan hanya sebatas kewajiban. Setelah wajib, setelah melaksanakan manaqib selesai, tidak ada lagi kerinduan ingin menghadiri lagi manaqib, karena hanya sampai pada kewajiban, bukan kebutuhan. Nah, maka semoga tuntunan-tuntunan di dalam pengajaran yang sudah kita dapatkan dari guru agung pengarsa Abah ini menjadi satu kebutuhan kita semua, amin. Dan saat ini di sini alhamdulillah saya berkesempatan diberikan tugas
di dalam mengisi khidmah ilmiah. Jadi kalau tadi khidmah amalia, kita berkhidmah di dalam pengamalan, maka sekarang sesinya khidmah ilmiah. Saya di sini insya Allah berkhidmah untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman. Itulah khidmah ilmiah. Pemahaman-pemahaman berarti ilmu-ilmu. Jadi bagaimana kita mengamalkan ini supaya didasari dengan ilmu, dengan pemahaman. Tapi seringkali Bapak Ibu pemahaman yang hanya cukup sekedar pemahaman malah terkadang menjadi hijab kita di dalam peningkatan amal. Nah, oleh karenanya di dalam penyampaian pemahaman-pemahaman di dalam khidmah ilmiah, mari kita semua upayakan, kita usahakan melalui majelis-majelis, termasuk majelis manakib, pemahaman yang berusaha menguatkan keyakinan. Setelah pemahaman ini menguatkan keyakinan, maka tentunya nanti terjadi peningkatan di dalam amaliyah. Kenapa amaliyah kita tidak meningkat seperti jalan di tempat? Itu karena keyakinan yang kurang dari diri kita. Kenapa kurang keyakinan? Kurangnya pemahaman, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam khidmah ilmiah ini menjadi pemahaman yang menguatkan keyakinan tadi. Amin. Apa yang ini saya sampaikan, pemahaman ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para ikhwan dimanapun berada, sepeninggal Guru Agung Pengarsa Abah 11 tahun kurang lebih, 2011, sekarang 2022, 11 tahun. Pernahkah kita, apakah itu melalui rasa yang kita rasa, apakah itu melalui satu pemikiran, pemahaman, bayangan dan yang lain, tentang sudah sejauh mana kita ini selama di sepeninggal Guru Agung ini? Apakah kita masih jalan di tempat di dalam pengamalan? Apakah keyakinan kita masih seperti dulu yang hanya seperti itu, tidak ada peningkatan? Atau seperti apa? Bersyukur Bapak Ibu yang diberikan pemahaman, lalu Bapak Ibu semakin menguatkan keyakinan, dan selanjutnya berupaya ada peningkatan di dalam pengamalan, padahal Guru Agungnya sudah berpindah alam. Nah, inilah yang luar biasa bagi Bapak Ibu, hidayah yang Bapak Ibu terima, keberkahannya, manakala saat ini sepeninggal beliau malah kita semakin kuat di dalam keyakinan, semakin luar biasa di dalam pengamalan. Maka bersyukur kalau Bapak Ibu ada hidayah itu, Bapak Ibu sudah seperti itu. Nah, terjadi di beberapa daerah ada pelemahan-pelemahan di dalam keyakinan yang berakibat kepada pengamalan. Antara lain tentang pemahaman kemursyidaan, antara lain terhadap pemahaman bagaimana kita menggiring, bagaimana kita membimbing para ikhwan ini untuk mengamalkan ajaran thariqah ini. Ada beberapa yang setelah dilakukan upaya bimbingan, pembinaan, malah yang terjadi seperti ada pelemahan tentang kesuryalayaannya. Nah, ini harus diwaspadai Bapak Ibu. Awalnya tidak seperti itu, tapi itulah yang saya maksudkan tadi, terkadang pemahaman menjadi hijab. Nah, apa yang mesti dilakukan dari situasi itu? Maka kembalikan Bapak Ibu, kuatkan pemahaman keyakinan tentang kesuryalayaannya, bukan kedaerahannya.
Jadi Suryalaya tetap Suryalaya, pusat tetap Suryalaya, jangan ada pusat-pusat lain. Maka itu sampaikan pemahaman itu agar nanti tidak terjadi pengkultusan terhadap siapapun, pribadi-pribadi yang terjadi di daerah. Karena awalnya ada pemusatan-pemusatan, padahal pusat hanya satu. Nah, salah satu juga yang harus diupayakan, khususnya bagi para pengurus, kemudian para sesepuh pemangku manaqib, para ustadz mubalik, termasuk wakil talqin, ketika ada siapapun yang menyampaikan maksud hajatnya untuk talqin, untuk minta talqin, nah ini salah satu upaya pemahaman yang akan saya coba inikan kepada penguatan keyakinan. Maka sikapi, hadapi ini orang ini gimana caranya? Nah di sini nanti terjadi sepertinya kita mempermudah, tapi terkadang nanti justru malah dampaknya malah jadi berbeda. Seperti begini Bapak Ibu, ada yang talqin, mau talqin. Saya setelah dapat penjelasan-penjelasan tentang pemahaman thariqah ini, saya ada ketertarikan ingin juga belajar di dalam thariqah. Lalu saya kemana ini? Saya harus talqin katanya, saya harus ijazah. Nah, ada jawaban seperti ini. Kalau pengen talqin, nanti tanggal sekian di tempat ini, alamatnya ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, seperti kita dengan jawaban itu kita mempermudah, tetapi waspada, ini hubungannya dengan hidayah yang Allah berikan saat itu pada orang itu. Kalau kita kasih jawaban nanti, berarti urusannya kita menantikan, menunda hidayah Allah untuk orang itu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, sampaikan pemahaman, pengetahuan, informasi. Kalau kamu ingin talqin, maka silahkan datang ke pusat. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Lalu kembali kepada orang ini, nanti akan seperti apa lagi mensikapinya? Kata orang ini, waduh kalau ke Suryalaya saya nggak bisa, kejauhan. Nah maka kasih yang kedua, karena ini tidak boleh ditunda hidayah. Arahkan agar datang mendatangi para wakil talqin yang terdekat. Gitu. Di mana dia tinggalnya? Ada nggak wakil talqin di situ? Segera arahkan untuk menuju ke tempat wakil talqin. Masih juga, waduh, nah masih juga tuh ada begitu. Baru yang ketiga yang tadi, kalau gitu nanti bisa nggak kamu datang tanggal sekian di tempat ini karena nanti ada wakil talqin yang datang. Nah, jadi biar nanti dia sendiri yang memilih hidayah itu. Nah, kalau kita yang langsung nantikan, ya tinggal kita urusan saja dengan Allah nanti hidayah itu. Nah hal-hal seperti ini Bapak Ibu, pemahaman-pemahaman ini supaya dari awal kita sudah arahkan pemahaman ini kepada keyakinan bahwa sesungguhnya pusat barokah karomah itu Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Oleh karenanya jangan ada kegiatan manaqib yang berbarengan dengan Suryalaya dimanapun saat yang bersamaan. Itu adabnya. Karena di dalam thariqah ini luar biasa perkara atau perihal adab ini yang harus betul diperhatikan. Termasuk di dalam hal mengundang wakil talqin Bapak Ibu. Ada adab yang harus diperhatikan. Jangan sengaja Bapak Ibu mengundang wakil talqin untuk mentalqin. Ada pengecualian bagi siapa saja yang sudah uzur, kondisinya tidak ada kesempatan
datang karena kondisinya udzur, sedang sakit, maka undanglah wakil talqin untuk menghadiri pengajian, padahal maksudnya talqin, ya. Begitupun wakil talqin sama Bapak Ibu, wakil talqin tidak boleh datang ke satu tempat sengaja untuk niat mentalqin, juga sama, kecuali sengaja mendatangi yang udzur tadi. Itu adab-adab yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu pemahaman yang ini juga waspada supaya tidak terjadi pelemahan di dalam keyakinan. Kalau kita Bapak Ibu khusus yang baru dapat talqin nih, lalu ditanya, ada yang nanya, katanya kemarin ke pusat ke Suryalaya Manaqib, katanya kamu ditalqin, diijazah, gitu ya. Siapa yang mentalqin? Nah, jawaban yang harus diberikan, semua yang mentalqin, yang mengijazah adalah Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Jadi siapa yang mentalqinkan Bapak Ibu, siapa yang mengijazahkan zikir ini, maka Bapak Ibu jawab dengan yakin, yang mentalqin adalah Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Loh, abahnya kan sudah wafat. Nah, iya, melalui wakil talqinnya, itu jawabannya. Jadi jangan nanti dijawabnya begini, yang mentalqin saya Asep Cianjur, bukan Asep Cianjur ini yang mentalqin Bapak Ibu, ini wasilah saja, ini wasilahnya, gitu ya. Yang mentalqin semua beliau Guru Agung Sahabat, gitu ya. Nah, jadi itulah pemahaman-pemahaman supaya kita benar-benar di dalam mengamalkan dengan keyakinan lurus. Jadi tidak macam-macam nanti. Kenapa terjadi macam-macam? Ya karena keyakinan yang lemah, yang belum kuat, gitu ya, tentang pengajaran thariqah ini. Nah, kemudian ada juga kondisi-kondisi di daerah, ya kan? Karena memang para wakil talqin memang tugasnya jadi tiap menghadiri tempat-tempat manaqib, lalu ada talqin, lalu ada banyak yang cerita macam-macam dan seterusnya tentang kondisi-kondisi di daerah. Jadi memang Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekarang sudah banyak memang ada beberapa bermacam-macam di dalam pemahaman ini, sehingga berdampak pada tadi tentang keyakinannya. Jadi ada beberapa yang begini Bapak Ibu, ini juga sepertinya tidak menyalahi, tapi malah jadi suul adab. Ada berkembang sekarang pemahaman bahwa kita ini jangan cukup zikir khotaman manaqib, kita harus riyadoh. Nah, bahasanya harus. Sudah gitu diberi pemahaman riyadoh yang nggak umum, yang puasa, yang macam-macam lah, mandi pun macam-macam, sehingga sepertinya dianggap riyadoh ini lebih hebat, lebih luar biasa. Padahal perlu Bapak Ibu ketahui, riyadoh itu apapun riyadohnya, apapun latihannya, riyadoh itu latihan, semua untuk penguatan di dalam zikirnya. Jadi kunci semua zikir. Jangan terbalik, ketika kita melaksanakan riyadohnya diutamakan, zikirnya lemah. Ini yang offset namanya nih, ya. Tapi sesungguhnya riyadoh yang dimaksud sebagai latihan, ketika kita meriyadohkan, melatihkan dari amal, dari tuntunan pokok, itulah yang utama sesungguhnya. Karena riyadoh apapun untuk menguatkan amal pokok, zikir, khataman, manaqib. Maka ketika meriyadohkan dari tuntunan pokok, ini yang lebih utama. Contoh misalnya, kita zikir jahar ba'da sholat 165,
Untuk 165 istiqomah saja masih belum bisa, masih sering tiga kalinya, 3 kali lagi, 3 kali lagi. Maka latihkan dulu di situ. Jangan sampai atau usahakan setiap zikir apapun kesibukan 165 kesampaian. 165 juga angka latihan juga, lebih banyak lebih baik. Kalau itu sudah bisa istiqomah, tidak terhalang apapun kesibukan, tingkatkan lagi di angka nanti. Jangan cukup 165, naikkan angkanya. Tapi jangan lantas berlebihan, jangan muluk-muluk dulu. Dari 165 langsung 1000 misalnya, atau langsung 10.000, 5.000, 100.000. Jangan dulu yang muluk. Latihan itu bertahap, ada tahapan. Yang sekiranya kita bisa mampu melakukan latihan itu, nah itu dulu yang kita targetkan. Itu misalkan kira-kira habis zikir lewat dari 165, 300 misalnya, 500 masih bisa lah. Nah latih itu, latihkan. Masih juga ya ternyata nggak bisa nih, belum bisa 300, ya sudah latihkan lagi terus saja sampai pada sudah biasa nanti istiqomah. Selesai dari situ khotaman riadohkan. Jadi khotaman riadohkan itu kalau tuntunan yang bijak dari guru kan ini bersifat mingguan. Kenapa ada harian, mingguan, bulanan? Itu karena kebijakan guru saja dibuat seperti itu supaya tidak dianggap berat atau tidak memberatkan murid. Maka dibuat seperti itu. Ya seminggu jangan tidak 1 kali, nah itu ya. Khotaman seminggu sekali, manakib sebulan sekali. Padahal yang utama lebih banyak lebih baik. Tapi juga Bapak Ibu jangan mengejar keutamaan lebih banyak, tetapi juga meninggalkan kewajiban yang sudah biasa dihadapi, dilakukan. Itu juga salah, jadi offset lagi. Kita ingin nih mengejar keutamaan ceritanya. Khotaman tadinya seminggu sekali, ini bukan lagi tiap malam, ini tiap waktu nih, tiap habis zikir jahar khotaman. Memang itu utama itu, tapi jangan karena itu yang dikejar. Nanti ada yang mestinya biasanya ibu ini melayani suami, nah dinantikan jadinya, ditinggalkan. Nah ini menjadi harus diulang, dikaji ini pemahamannya. Jadi tidak seperti itu memahaminya. Maka khairul umur awsatuha, yang bagus tetap ada di pertengahan. Begitupun manakib. Itu ya. Nah inilah riyadhah pemahaman ini yang harus. Kemudian ada begini, karena dulu zaman Abah Sepuh ada riyadhah seperti ini, sekarang mau dimunculkan lagi itu. Ada tuh yang seperti itu. Lalu kita dibumbui pemahamannya bahwa ini sesungguhnya riyadhah yang sebenarnya itu seperti ini. Padahal seperti ini yang sebenarnya itu zamannya Abah Sepuh, periode Abah Sepuh, muridnya Abah Sepuh. Masanya sudah lewat. Ini kita mau dipaksakan pada masa sekarang. Nah ini juga hati-hati. Hati-hati masuknya suul adab lagi. Ada masa-masanya. Dulu masanya seperti itu, riyadhahnya begitu. Kita bagaimana ya? Kita sekarang masa sekarang. Gitu ya. Jadi ada yang begitu. Jadi ini yang sebenarnya mutiara ini begini. Begininya itu mutiara dulu. Dulu itu bisa berlaku, sekarang bisa juga tidak. Nah, ini yang harus waspada dalam mensikapinya ya, jangan kepaksakan seperti itu. Nah jadi beberapa hal memang perlu di dalam majelis manakib dan ilmiah kepada para mubaligh siapapun, sampaikan pemahaman-pemahaman di dalam menguatkan. Kalau secara keilmuan, ilmu ini Bapak Ibu, saya yakin para kiai, para ajengan sudah banyak sekali pemahaman ilmunya ya. Tinggal pemahaman itu semua disampaikan untuk penguatan, bukan untuk jadi hijab nantinya. Jadi hijab itu kan ketika mentang-mentang sudah didapat ilmu, merasa diri punya ilmu, ada ujub nanti merasa diri. Mentang-mentang kita sudah banyak jemaahnya, lalu nanti muncul hijab di situ, ya sudah, karena kita sudah banyak jemaah nih, sudah kita mandiri saja. Nah itu hijab lagi. Hati-hati gitu ya.
Tapi ketika pemahamannya bahwa semua kita giring, semua kita ini kan untuk Suryalaya, kesuryalayannya diperkuat, maka insya Allah keberkahannya akan ngalir terus, tidak stuck, tidak berhenti di situ. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya lancang, kalau salah di dalam apa yang saya sampaikan, semata-mata lahir dari kebodohan saya pribadi, benarnya fadl Allah. Dan mohon doa dari semua, kita saling doakan, karena pada akhirnya Allah jualah yang menjadi hakim, guru jualah pengesabah yang menjadikan apakah kita diterima atau tidak sebagai muridnya. Kita semua selalu berharap dan mengharapkan bahwa kita ingin selalu diakui sebagai muridnya. Ketika kita diakui sebagai murid, maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan keberkahan, bisa dipastikan kita mendapatkan karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu, maka bisa dipastikan kita bakal syafaatul uzma Rasulullah Muhammad SAW. Pada akhirnya semua kita diterima wusul sampai kepada Allah oleh Rahman Rahim Allah sesungguhnya, bukan oleh apa yang kita amalkan. Kita hanya tugasnya berupaya dan mengupayakan, selebihnya pasrah, mohonkan ridhonya. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.